Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN yang berbahagia dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang akuntansi pendapatan. Kita awali dengan jenis-jenis pendapatan negara yang ada di negara kita. Ada tiga jenis utama dari pendapatan negara. Yang pertama, penerimaan perpajakan. Kemudian yang kedua, penerimaan negara bukan pajak. Dan yang ketiga, hibah. Dan kita sama-sama paham, sama-sama kita ketahui bahwa komponen terbesar dari penerimaan negara kita, pendapatan negara kita, itu berasal dari pajak yang diikuti oleh PNBP dan yang ketiga itu hibah. Nah, kita juga sudah mempelajari di akuntansi pemerintah 1 bahwa untuk pendapatan negara pencatatannya ada dua. Yang satu basis kas, karena nanti kita akan menyusun laporan realisasi anggaran yang menggunakan basis kas. Dan yang kedua, kita akan mencatat dengan menggunakan basis akrual. Karena nanti kita akan melaporkannya di dalam laporan operasional. Nah, apa yang disebut dengan pendapatan negara menurut basis kas? Ya, jadi, semua penerimaan rekening kas umum negara yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali. Jadi, pendekatannya di sini, basis kas itu akan dicatat pada saat kas itu diterima di rekening kas umum negara. Sebelum diterima di rekening kas umum negara, berarti di basis kasnya, di pendapatan LRA, nggak akan kita lakukan pencatatan. Nah, sebaliknya, yang pendapatan LO, itu definisinya hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Jadi, pencatatan pendapatan untuk LO itu akan dicatat, akan diakui ketika sudah timbul hak untuk mengakui pendapatan itu oleh pemerintah. Dan nanti LO ini, pendapatan LO ini akan menambah ekuitas. Siapa saja instansi di pemerintah pusat yang bertanggung jawab untuk memungut, mencatat, melaporkan, dan juga mempertanggungjawabkan pendapatan negara. Untuk pajak, kita sama-sama paham bahwa instansi di pemerintah, di negara kita ini yang memungut pajak, itu Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan. Kemudian untuk PNBP, penerimaan negara bukan pajak, ini tersebar hampir di seluruh kementerian negara atau lembaga dan juga di Bendahara Umum Negara, di BUN. Nah, PNBP ini ragamnya juga macam-macam. Dari mulai perizinan, kemudian ada layanan, kemudian ada eksploitasi, pemanfaatan sumber daya alam, kemudian ada bagian laba BUMN, kemudian ada pemanfaatan aset, dan juga PNBP lainnya. Nanti kita akan lihat di slide-slide berikutnya. Ini yang melakukan pencatatan tersebar di Kementerian Negara, Lembaga, dan juga di BUN. Kemudian untuk hibah, hibah ini yang bertanggung jawab untuk mengelola hibah, melaporkan hibah, mempertanggungjawabkan, ini Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Dalam hal ini, sebagaimana yang sudah kita pelajari di pertemuan pertama, hibah ini akan dicatat oleh subsistem akuntansi di Sabun yang disebut dengan Sikubah, sistem akuntansi untuk hibah. Ada di Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan juga Risiko di Kementerian Keuangan.
Oke, baik. Kita akan lanjutkan dengan lebih detail untuk pendapatan perpajakan. Kita di sini ingin mengetahui seperti apa sistem pemungutan pajak yang ada di negara kita dan bagaimana pengakuan atas pendapatan pajak ini, terutama untuk pengakuan pendapatan perpajakan LO. Nah, kita tahu bahwa ada 3 sistem pemungutan pajak. Yang pertama itu self-assessment. Jadi sistem pemungutan pajak ini memberikan kewenangan, kepercayaan, dan juga tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, menyetor, melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar atau pajak yang terutang. Kemudian yang kedua ada official assessment. Ini sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang kepada wajib pajak. Yang ketiga, ini withholding tax system. Jadi ini sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga untuk menentukan, memotong atau memungut, dan juga menyetorkan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Jadi kalau self-assessment itu WP, wajib pajak sendiri yang akan memungut, yang akan menghitung pajaknya, kemudian akan melaporkan pajaknya. Official assessment ini dilakukan oleh pemerintah, kemudian withholding tax system ini oleh pihak ketiga. Contohnya kalau pihak ketiga ada bendahara pengeluaran, ketika instansi itu melakukan pembelanjaan barang dan jasa, nanti atas belanja barang dan jasa ini yang dikenakan pajak, bendahara pengeluaran wajib untuk memotong atau memungut pajak. Nah, inilah yang withholding tax system. Nah, bagaimana kemudian pengakuan pendapatan untuk pengakuan perpajakan LO-nya? Yang pertama untuk self-assessment, ini berdasarkan jumlah kas yang diterima oleh pemerintah. Tentunya nanti besaran jumlah kas yang diterima ini berdasarkan dokumen sumber. Antara lain dokumen sumbernya bisa berupa eh, surat setoran pabean, SSP, bisa juga SSC, surat setoran cukai, bisa juga SSP, surat setoran pajak. Nah, ada dokumen sumber yang digunakan untuk menjadi dasar untuk melakukan pencatatan atas pendapatan pajak yang berasal dari self-assessment. Kemudian yang official assessment. Official assessment ini kapan pendapatan itu diakui? Tentunya pada saat timbulnya hak. Timbulnya hak. Nah, timbulnya hak ini kapan? Hak atas pendapatan itu timbul ketika tadi pemerintah ini menerbitkan surat ketetapan pajak. Misalnya ada surat ketetapan pajak kurang bayar, maka akan timbul hak bagi pemerintah untuk mengakui adanya pendapatan LO. Oke, kemudian yang terakhir ini withholding tax system. Jadi akan diakui sebagai pendapatan LO ketika pendapatan pajak ini direalisasi, diterima di rekening kas umum negara. Nah, ini pengakuan pendapatan perpajakan dengan menggunakan LO. Nah, bagaimana kalau pengakuan pendapatan perpajakan LRA? Tentu kalian semua sudah sangat paham bahwa untuk pengakuan pendapatan perpajakan LRA itu akan diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum negara. Yang berikutnya pendapatan PNBP LO. Ada beberapa jenis dari pendapatan PNBP. Yang pertama, pendapatan PNBP ini diperoleh dari perizinan-perizinan yang diberikan oleh Kementerian Negara atau lembaga. Contohnya misalnya izin untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi,
Ini perizinan yang diberikan di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kemudian ada PNBP yang diperoleh dari layanan yang diberikan oleh Kementerian Negara atau lembaga. Contohnya ini layanan yang ada di Kementerian Agama contohnya. Jadi ada layanan nikah, rujuk, kemudian cerai gitu ya. Ini di layanan-layanan yang diberikan oleh Kementerian Agama misalnya. Kemudian ada juga PNBP yang berasal dari eksploitasi sumber daya alam. Kita paham bahwa Indonesia itu sangat kaya akan sumber daya alam. Dan untuk mengeksploitasi sumber daya alam, pemerintah kita, negara kita, nggak bisa sendiri. Harus kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lainnya, swasta. Nah, untuk eksploitasi sumber daya alam, akan memperoleh nanti sumber daya alam itu sendiri. Contohnya minyak bumi, gas bumi akan kita peroleh. Nah, nanti akan ada bagian negara atas kerjasama eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan oleh negara dengan swasta tadi, ada jatah bagi negara. Jatah bagi negara inilah yang akan menjadi PNBP dari sumber daya alam. Jadi contohnya tadi PNBP-nya, PNBP minyak bumi, gas bumi. Kemudian ada juga investasi pemerintah. Pemerintah ini juga melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal ke BUMN-BUMN. Jadi nanti BUMN ketika mereka mendapatkan keuntungan, ada bagian dari laba yang diperoleh oleh BUMN itu menjadi haknya pemerintah. Ini disebut dengan bagian laba BUMN yang akan diterima oleh pemerintah. Ini juga menjadi PNBP-nya pemerintah. Kemudian ada juga pemanfaatan aset. Pemanfaatan aset. Contohnya misalnya di kampus kita ada gedung-gedung, gedung G, kemudian gedung student center. Ketika misalnya hari Ahad, hari Minggu nggak digunakan, dan ada masyarakat yang menyewa gedung tadi, ini akan menjadi pendapatan PNBP bagi kampus kita, bagi STAN. Nah, ini PNBP yang berasal dari pemanfaatan aset. Jadi ada uang sewa yang diterima oleh kampus STAN berasal dari pemanfaatan aset-aset yang dimiliki oleh kampus STAN. Salah satu contohnya tadi gedung G, penyewaan di gedung G dan penyewaan gedung student center. Kemudian yang terakhir pendapatan PNBP LO, ya, pendapatan PNBP ini bisa juga berasal dari PNBP lainnya. Nah, ini eh, contohnya untuk PNBP lainnya ketika ada setiap bendahara, ya, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, ini kan punya rekening di bank. Nah, nanti hasil dari di rekening itu nanti akan ada pendapatan-pendapatan bunga yang diterima. Nah, ini termasuk nanti PNBP lainnya. Nah, itu tadi jenis-jenis pendapatan PNBP. Nah, pendapatan PNBP ini tadi ada di berbagai kementerian negara atau lembaga dan juga ada juga yang di eh, wewenangnya Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Contohnya ketika eksploitasi pemanfaatan SDA tadi, ini kewenangan Menteri Keuangan selaku BUN, ya. Kemudian bagian laba BUMN ini juga menjadi kewenangan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Kemudian bagaimana pengakuan untuk pendapatan PNBP LO? Pada prinsipnya untuk pengakuan pendapatan PNBP LO ada dua. Yang pertama, berdasarkan pengakuan pendapatan ini akan diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum negara. Jadi, ada realisasi kas yang timbul.
atau pada saat diterbitkannya tagihan oleh pemerintah apabila berdasarkan ketentuan pembayaran dilakukan oleh wajib bayar itu setelah izin diterbitkan kalau kaitannya dengan perizinan. Jadi bisa juga nanti pada saat timbulnya hak. Jadi bisa ada dua, realisasi kas atau timbulnya hak. Gitu juga dengan untuk yang layanan, eksploitasi sumber daya alam, pemanfaatan aset, dan yang lainnya seperti itu. Oke. Nah, bagaimana untuk pengakuan pendapatan PNBP LRA? Nah, kita sama-sama paham juga bahwa untuk pengakuan pendapatan PNBP LRA itu akan diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum negara. Yang berikutnya pendapatan hibah. Hibah ini dibagi menjadi dua. Ada hibah yang terencana dan juga ada hibah yang langsung. Nah, pendapatan hibah ini akan dicatat oleh unit akuntansi pemerintah pengelola hibah. Di pertemuan pertama kita sudah mempelajari di dalam subsistem akuntansi di Sabun itu ada sikubah. Jadi semua pendapatan hibah ini akan dicatat oleh sikubah, ya, sistem akuntansi dan pelaporan keuangan hibah. Oke. Nah, hibah terencana dan hibah langsung, apa perbedaannya? Kalau hibah yang terencana, ini penandatanganan hibah ini dilakukan oleh Menteri Keuangan. Sementara kalau yang hibah langsung oleh menteri atau pimpinan lembaga di Kementerian Negara atau lembaga yang bersangkutan. Bentuk hibahnya, hibah terencana ini uang. Sementara hibah langsung berbentuk uang, barang, ataupun jasa. Kemudian bagaimana cara penarikan dananya? Cara penarikan dana hibah dari negara donor ke Indonesia seperti apa? Kalau hibah terencana, ini nanti akan melalui rekening kas umum negara, RKUN. Atau bisa juga ditarik dengan menggunakan Reksus, rekening khusus. Rekening yang memang dikhususkan untuk menarik hibah khusus dari negara donor tadi. Atau yang ketiga, dengan menggunakan pembukaan letter of credit. Pembukaan letter of credit ini nanti pemerintah Republik Indonesia akan mengajukan permintaan pembukaan LC ke Bank Indonesia. Oke, kemudian bisa juga hibah ini dengan melakukan mekanisme direct payment, pembayaran langsung. Jadi artinya nanti negara donor akan membayarkan langsung ke penyedia barang dan jasa di dalam negeri. Tidak melalui satu rekening-rekening tadi yang ada di RKUN, Reksus, ataupun LC. Tapi dia akan langsung ke penyedia barang di dalam negeri. Ini yang direct payment. Atau bisa juga cara penarikannya dengan reimbursement. Jadi ini reimbursement ini eh, apa namanya nanti pemerintah pusat akan mendanai terlebih dahulu, kemudian dananya tadi, kemudian dimintakan reimburse ke negara donor. Negara donor akan mengganti semua biaya-biaya yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Ini cara penarikan dana untuk hibah yang terencana. Di sini disebut dengan terencana, artinya bahwa hibah itu di awal tahun itu sudah direncanakan uangnya itu, sudah ada perencanaannya di dalam dokumen APBN, sehingga disebut dengan terencana. Tapi ada juga yang hibahnya langsung. Jadi artinya pemerintah belum merencanakan hibah ini di dalam dokumen APBN, tapi tiba-tiba ada donor yang memberikan hibah itu secara langsung. Kemana? Ke kementerian negara atau lembaga. Jadi nanti kalau ada hibah yang diberikan langsung ke kementerian negara atau lembaga,
Berarti nanti penandatanganan hibah itu dilakukan oleh menteri atau pimpinan lembaga yang bersangkutan. Bentuk hibahnya juga ada hibah yang berupa uang, barang, ataupun juga jasa. Kemudian cara penarikannya, nah ini langsung ke Kementerian Negara atau lembaga. Jadi kalau dalam bentuk uang, ada uang yang langsung mengalir ke Kementerian Negara atau lembaga dalam bentuk uang tunai, cash gitu ya. Atau kalau dalam bentuk barang ataupun jasa, barang atau jasa itu langsung diterima oleh Kementerian Negara atau lembaga. Jadi ini terkait dengan pendapatan hibah. Jadi ada hibah yang terencana dan hibah langsung. Selanjutnya, kapan pendapatan hibah LO ini kita akui? Pendapatan hibah LO dalam bentuk uang, karena tadi hibah itu adalah dalam bentuk uang dan juga dalam bentuk barang. Untuk pendapatan hibah dalam bentuk uang akan diakui pada saat pertama, kas diterima di rekening kas umum negara atau di rekening khusus, atau bisa juga diakui ketika penarikan yang tercantum di dalam NOD. NOD ini kepanjangan dari Notice of Disbursement. Ini merupakan dokumen bukti penarikan pinjaman dan atau hibah yang dikeluarkan oleh pemberi pinjaman dan atau pemberi hibah. Kemudian yang ketiga bisa juga diakui pada saat pengesahan oleh kuasa bun. Jadi pengesahan ini, kenapa perlu ada pengesahan? Karena tadi ada hibah-hibah yang diterima oleh kementerian negara atau lembaga. Padahal kita sama-sama paham bahwa pendapatan hibah itu nanti yang akan mencatat itu kan Sikubah, Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah, di mana Sikubah ini adanya di Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko DJPPR. Sehingga nanti kalau setiap KL ini menerima hibah berupa hibah langsung, maka nanti akan dilaporkan juga ke DJPPR supaya nanti di DJPPR akan mencatatnya sebagai pendapatan hibah. Nah, selain dilaporkan ke DJPPR, hibah yang diterima oleh KL ini juga harus disahkan ke kuasa pun, ke Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara, KPPN. Kemudian kalau hibahnya dalam bentuk barang atau jasa atau surat berharga, ini akan diakui dan dicatat pada saat pengesahan oleh kuasa bun. Baik, kita akan belajar tentang akuntansi untuk pendapatan, baik itu perpajakan, PNBP, ataupun hibah. Untuk yang pertama, ini ilustrasi terkait dengan pendapatan perpajakan. Jadi, pendapatan pajak tunai diterima di rekening kas umum negara dan atau melalui potongan SPM. Jadi, pendapatan perpajakan ini, kalau tadi wajib pajak itu membayarkan dengan menggunakan self-assessment, artinya dia akan menghitung sendiri, kemudian membayarkan sendiri, mentransfer uangnya ke rekening kas umum negara. Nah, ini ketika rekening kas umum negara ini menerima uang yang berasal dari perpajakan. Atau bisa juga melalui potongan SPM. Jadi potongan SPM itu ketika pemerintah melakukan pengadaan barang dan jasa. Atas pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah, nanti bendahara ini wajib untuk memungut atau memotong pajak. Pungutan di bendahara tadi bisa pungutan pajak yang dilakukan oleh bendahara tadi bisa dilakukan dengan memotong SPM-nya. Jadi apa yang dipotong misalnya PPN-nya, kemudian PPh-nya dipotong. Jadi bisa juga melalui potongan SPM. Jadi ini withholding tax system ketika bendahara memungut atau memotong pajak. Nah,
Bagaimana jurnal yang dicatat dalam hal ini oleh DJP, karena yang bertugas untuk mempertanggungjawabkan untuk mencatat adanya penerimaan perpajakan ini kan Direktorat Jenderal Pajak dan juga satker-satker yang ada di bawahnya, kantor pelayanan perpajakan yang ada di Indonesia. Nah, ini nanti akan dicatat oleh kantor pajak, itu dicatatnya, diterima dari entitas lain, didebet, kemudian kreditnya, ini pendapatan. Pencatatan ini dilakukan baik di buku besar akrual dan juga di buku besar kas. Baik, kita lanjutkan dengan ilustrasi yang kedua. Ini ada pendapatan perpajakan yang diterima oleh bendahara pengeluaran atau penerimaan satuan kerja pemerintah. Dalam hal ini pemungut pajak. Namun belum distorkan ke rekening kas negara. Jadi contohnya misalnya bendahara stan. Bendahara stan ini memungut pajak atas pengadaan barang atau jasa yang dilakukan di stan. Kemudian atas pajak yang dipungut tadi, ini belum distorkan ke rekening kas negara. Maka nanti pencatatannya di stan, di apa namanya, di satker, dalam hal ini stan, nanti akan mencatat di buku besar akrualnya, kas lainnya di bendahara pada utang pajak bendahara yang belum distor. Oke, di buku besar kasnya tidak dilakukan pencatatan. Oke, kemudian saat di store, ini tinggal dibalik jurnalnya. Jadi debetnya nanti utang pajak bendahara yang belum di store pada kas lainnya di bendahara. Nah, pertanyaannya kenapa ini bendahara stan memungut pajak, kenapa dia tidak melakukan pencatatan pendapatan pajak? Ya, kalian juga sudah memahami bahwa untuk pendapatan pajak yang berhak untuk melakukan pencatatan itu hanya di Direktorat Jenderal Pajak. Karena ini menjadi pendapatannya mereka, bukan pendapatan yang ada di stan. Jadi di stan nanti hanya akan mencatat ketika si bendahara menerima uang pungutan yang berasal dari pajak, akan dicatat adanya kas dan utang. Nah, ketika nanti distorkan, tinggal di balik jurnalnya. Dan tidak dilakukan pencatatan pendapatan karena pendapatan perpajakan ini yang akan melakukan pencatatan itu Direktorat Jenderal Pajak, bukan kampus stan. Untuk yang berikutnya, ilustrasi untuk pendapatan PNBP. Kita paham bahwa PNBP ini akan dicatat tersebar di seluruh kementerian negara atau lembaga dan juga bahkan ada juga bendahara umum negara yang melakukan pencatatan terkait dengan transaksi PNBP. Nah, untuk pendapatan PNBP yang diterima oleh bendahara penerima entitas akuntansi atau pelaporan pemerintah, dalam hal ini pemungut PNBP, tapi belum distorkan ke rekening kas negara, maka nanti pencatatannya di bendahara pemungut PNBP tadi akan dicatat di buku besar akrual, kas di bendahara penerimaan atau kas di bendahara ini penerimaan ya karena ini PNBP, jadi kas di bendahara penerimaan pada PNBP sejumlah nilai yang diterima oleh bendahara. Pertanyaan berikutnya, kenapa di buku besar kas tidak dilakukan pencatatan sebagai pendapatan PNBP LRA? Baik, masih ingat tadi definisi dari pendapatan LRA? Pendapatan LRA itu akan dicatat ketika kasnya sudah diterima di rekening kas umum negara. Jadi sebelum diterima di rekening kas umum negara, belum dilakukan pencatatan. Nah, ini yang baru menerima kasnya, ini kan bendahara penerimaan.
di dalam salah satu kantor, di satuan kerja di pemerintah. Dan uangnya belum masuk ke rekening kas umum negara karena masih masih belum di-store oleh bendaharanya. Jadi di buku besar kas tidak dilakukan pencatatan. Ilustrasi yang berikutnya, ini bagaimana kalau seandainya PNBP itu kemudian distorkan ke rekening kas negara oleh Satker Pemungut PNBP. Nah, ketika PNBP distorkan ke rekening kas umum negara, jurnalnya ada dua. Yang pertama, kita melakukan jurnal balik terlebih dahulu. Kita sebelumnya sudah mencatat ya kas di bendahara pada PNBP. Nah, kemudian kita balik jurnalnya ya, sehingga seakan-akan nggak ada pencatatan terkait dengan PNBP ini setelah dilakukan jurnal balik. Kemudian baru yang berikutnya kita akui sebagai realisasi PNBP. Jadi ketika diakui sebagai realisasi PNBP, maka jurnalnya diterima dari entitas lain pada PNBP. Ini di buku besar akrual. Dan di buku besar kasnya akan dicatat diterima dari entitas lain pada PNBP. Karena pada saat itu uangnya sudah distorkan ke rekening kas umum negara. Sehingga pendapatan basis LRA-nya sudah diakui. Baik, kita lanjutkan dengan pendapatan PNBP. Pendapatan PNBP yang diperoleh oleh satuan kerja, kementerian negara atau lembaga bisa juga berasal dari transaksi-transaksi tagihan penjualan angsuran, kemudian tagihan tuntutan ganti rugi, dan juga tagihan tuntutan perbendaraan. Untuk transaksi yang pertama, ini tagihan penjualan angsuran. Ini merupakan piutang yang timbul karena adanya penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang jatuh tempo angsurannya itu lebih dari 1 tahun. Jadi contohnya ada penjualan angsuran, misalnya rumah dinas, kemudian kendaraan dinas, ini dijual ke para pegawai. Kemudian nanti para pegawai ini mengangsur, di mana besaran angsurannya tadi jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Yang kedua, ini ada tagihan tuntutan ganti rugi atau TGR. Ini merupakan proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri, bukan bendahara. Tujuannya untuk menuntut penggantian. Jadi ini menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari satu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Ini contohnya ada pegawai negeri yang diberi amanah untuk mengelola, untuk membawa ya kendaraan dinas, tapi ternyata kendaraan dinas yang dibawa ini hilang. Nah, atas kehilangan kendaraan dinas ini nanti si pegawainya ini akan dituntut ganti kerugian. Yang berikutnya, yang ketiga, ini ada tagihan untuk tuntutan perbendaraan. Nah, kalau yang TGR tadi dikenakan kepada pegawai negeri, bukan bendahara. Kalau yang tuntutan perbendaraan ini tuntutan kepada pegawai negeri yang bendahara. Jadi ini merupakan satu proses penagihan yang dilakukan terhadap bendahara. Tujuannya menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari satu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Contohnya bendahara diberikan tanggung jawab untuk mengelola uang, ternyata uang yang dikelola ini hilang, gitu ya, hilang. Ada yang mencuri. Nah, ini menjadi tanggung jawab bendahara
dan negara akan melakukan penuntutan supaya nanti bendahara ini mengganti atas satu kerugian yang diderita oleh negara. Ini tuntutan perbendaharaan. Nah, piutang, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, dan juga tuntutan tagihan penjualan angsuran, ini kapan diakui? Kapan diakui? Untuk yang pertama, tagihan penjualan angsuran ini akan diakui pada saat terjadinya penjualan angsuran itu dilakukan. TGR akan diakui apabila telah memenuhi kriteria, ada 2 kriteria. Yang pertama, bahwa telah ditandatangani surat keterangan tanggung jawab mutlak atau SKTJM. Ini keterangan bahwa eh, kerugian negara tadi merupakan tanggung jawab para pegawai yang sudah menghilangkan uang ataupun menghilangkan aset yang dimiliki oleh negara. Yang kedua, sudah terbit surat SKP 2KS. SKP 2KS ini surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada pihak yang dikenakan tuntutan ganti kerugian negara yang bukan bendahara. Sementara untuk tuntutan perbendaharaan ini akan diakui pada saat telah ditandatangani SKTJM. Jadi surat keterangan tanggung jawab mutlak dan juga surat keterangan pembebanan sementara kepada pihak yang dikenakan tuntutan perbendaharaan. Jadi ini kapan pengakuannya? Pengakuannya ketika ada dokumen-dokumen sumber ini sudah ditandatangani dan sudah terbit surat keputusannya. Nah, kemudian nanti ketika misalnya bendahara ataupun pegawai negeri banding atas atas kejadian yang dilakukan itu, dia banding mengajukan upaya hukum ke pengadilan, berarti nanti keputusan untuk pengakuan pendapatan PNBP-nya nanti menunggu putusan lembaga peradilan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Jadi nanti menunggu dari putusan lembaga peradilan. Kemudian bagaimana akuntansinya atas tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, atau tagihan penjualan angsuran. Nah, ketika tadi dokumen-dokumen sumbernya sudah lengkap, ini baru kita akui ini sebagai piutang. Piutang TPA, ataupun piutang TP, ataupun piutang TGR pada PNBP. Ini akan dicatat di buku besar akrual. Buku besar kasnya tentunya no entry. Kemudian untuk angsuran yang dilakukan, jadi nanti angsuran itu bisa dilakukan bulanan berdasarkan gaji atau penghasilan yang diterima, kemudian nanti akan dipotong angsuran untuk pembayaran tuntutan perbendaharaan ataupun tuntutan ganti rugi ataupun TPA. Nah, ketika angsuran ini dilakukan nanti akan dicatat baik di buku besar akrual dan di buku besar kas. Di buku besar akrual akan dicatat diterima dari entitas lain pada piutang pendapatan TP atau piutang pendapatan TGR atau piutang pendapatan TPA. Kemudian di buku besar kasnya akan dicatat diterima dari entitas lain pada pendapatan PNBP. Nah, nanti di akhir tahun, akhir periode pelaporan juga akan dilakukan penyesuaian. Ini penyesuaian ini untuk melakukan reklasifikasi piutang TPA, TP, atau TGR yang akan jatuh tempo dalam 1 tahun ke depan. Jadi yang akan jatuh tempo dalam 1 tahun ke depan,
akan kita akui sebagai bagian lancar dari piutang TPA, TP, atau TGR. Demikian tadi materi yang terkait dengan akuntansi pendapatan. Ini baru kita bahas untuk akuntansi pendapatan dari perpajakan dan juga PNBP. Sementara itu yang untuk pendapatan hibah nanti ada di video yang berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.